Bagaimana mungkin seorang pria yang berasal dari benua Afrika dapat menjadi bagian dari kelas ksatria Jepang yang terkenal eksklusif? Kisah Yasuke merupakan sebuah narasi yang mengisahkan tentang keberanian luar biasa. Sebuah perjalanan yang menembus batas-batas budaya dan sejarah, memperlihatkan bagaimana tekad dan keteguhan hati mampu melampaui perbedaan latar belakang dan adat istiadat. Pada abad ke-16, dunia sedang diwarnai oleh gelombang penjelajahan besar-besaran yang mendorong pertukaran budaya dan pertemuan peradaban dari berbagai belahan dunia. Di tengah arus peradaban yang terus bergerak itu, terdapat kisah seorang pria asal benua Afrika yang bernama Yasuke. Ia melakukan sebuah perjalanan luar biasa yang tidak hanya menembus luasnya lautan, tetapi juga melintasi batas-batas budaya yang belum pernah disatukan sebelumnya. Yasuke tidak menapakkan kakinya di Jepang secara kebetulan. Ia dibawa oleh sebuah misi Jesuit yang bertujuan menyebarkan ajaran dan pengaruh mereka di tanah asing. Bersama misi tersebut, Yasuke akhirnya tiba di negeri para samurai, sebuah tanah yang dikenal dengan tradisi serta etika kehormatan yang kuat. Kehadiran Yasuke menjadi sebuah pemandangan yang langka dan mencuri perhatian. Tubuhnya yang tinggi menjulang serta warna kulitnya yang gelap menjadi hal yang belum pernah disaksikan oleh masyarakat Jepang pada masa itu. Tatapan penasaran dan bisik-bisik kekaguman mewarnai setiap langkah yang diambilnya. Namun, siapa sebenarnya Yasuke? Dari manakah ia berasal? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mulai bermunculan di kalangan masyarakat yang penasaran dengan sosok misterius ini. Asal-usulnya yang belum sepenuhnya diketahui menambah aura keunikan yang menyelimutinya. Perjalanan hidup seperti apa yang telah dilaluinya hingga akhirnya menjejakkan kaki di negeri matahari terbit. Setiap babak dalam kisah Yasuke seolah menyimpan misteri yang menarik untuk diungkap, mencerminkan keteguhan hati serta keberanian yang membawanya melewati batas-batas geografis dan budaya yang ada. Kisah Yasuke bukan sekadar tentang perjalanan fisik, melainkan juga tentang bagaimana seorang individu mampu menghadapi tantangan besar, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan meninggalkan jejak sejarah yang abadi. Dalam setiap langkahnya, tercermin semangat penjelajahan dan keberanian yang menjadi bagian dari kisah peradaban dunia yang lebih besar. Yasuke bukanlah sekadar seorang pengunjung asing yang singgah di tanah Jepang. Kehadirannya membawa kisah yang lebih dalam, sebuah perjalanan hidup yang berubah drastis ketika takdir mempertemukannya dengan sosok berpengaruh dalam sejarah Jepang, yaitu Oda Nobunaga. Nobunaga dikenal sebagai salah satu daimyo, atau panglima perang yang paling berpengaruh pada masa itu. Ia adalah sosok pemimpin yang berani dan visioner, yang memiliki peran penting dalam menyatukan Jepang yang tengah dilanda perpecahan. Pertemuan pertama antara Yasuke dan Nobunaga bukanlah peristiwa biasa. Nobunaga, yang dikenal memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, begitu terpesona saat pertama kali melihat Yasuke. Tubuh Yasuke yang tinggi dan kekar, serta kulitnya yang gelap dan bercahaya, merupakan pemandangan yang belum pernah disaksikan oleh Nobunaga sebelumnya. Kekaguman itu bukan hanya karena penampilannya yang unik, tetapi juga karena kekuatan dan ketegasan yang terpancar dari dirinya. Nobunaga melihat lebih dari sekadar seorang pria asing. Ia melihat potensi, keberanian, dan kekuatan yang layak untuk dihormati. Kepercayaan yang diberikan Nobunaga kepada Yasuke bukanlah hal yang biasa. Dalam budaya samurai yang menjunjung tinggi kehormatan dan kesetiaan, mempercayakan posisi sebagai samurai kepada seorang asing adalah tindakan yang sangat jarang terjadi. Namun, Nobunaga memandang Yasuke dengan cara yang berbeda. Ia melihat dalam diri Yasuke keberanian dan keteguhan yang layak dihargai. Maka, keputusan diambil. Yasuke diangkat menjadi seorang samurai, sebuah kehormatan yang luar biasa besar, dan menjadi titik balik dalam hidupnya. Bagaimana interaksi pertama mereka berlangsung? Apa yang membuat Nobunaga berani mengambil langkah yang tidak biasa itu? Mungkin karena Nobunaga melihat dalam diri Yasuke cerminan dari semangat yang ia hargai, keberanian, ketulusan, dan kekuatan. Disinilah benih sejarah mulai tumbuh, ketika dua jiwa dari latar belakang yang sangat berbeda dipersatukan oleh takdir, membentuk sebuah kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Kisah pertemuan ini tidak hanya menandai awal perjalanan Yasuke sebagai samurai, tetapi juga mencerminkan sebuah era di mana batas-batas tradisi mulai bergeser,
membuka jalan bagi cerita-cerita baru yang mewarnai sejarah Jepang. Menjadi seorang samurai bukanlah sekadar memperoleh gelar kehormatan. Itu adalah sebuah panggilan hidup yang menuntut dedikasi, keberanian, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Yasuke tidak hanya menerima kehormatan besar tersebut, tetapi juga sepenuhnya menjalani tugas-tugas berat yang melekat pada peran sebagai prajurit. Ia tidak hanya berdiri sebagai simbol keunikan, tetapi juga membuktikan dirinya sebagai sosok yang layak dihormati dalam barisan samurai Jepang. Dalam prosesnya, Yasuke mempelajari berbagai seni bela diri yang menjadi fondasi penting bagi seorang samurai. Ia berlatih keras, menyelami teknik-teknik bertarung dengan ketekunan yang luar biasa. Selain itu, ia juga mendalami etika samurai, memahami konsep kehormatan, kesetiaan, serta keberanian yang menjadi inti dari jalan hidup seorang prajurit. Tidak berhenti di situ, Yasuke turut mempelajari adat istiadat Jepang, sebuah langkah penting untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang sangat berbeda dari asalnya. Ia belajar memahami bahasa, tradisi, dan tata krama demi membuktikan komitmennya terhadap jalan hidup barunya. Namun, jalan yang dilalui Yasuke tidaklah mudah. Ia harus menghadapi tantangan yang datang, bukan hanya dari medan pertempuran, tetapi juga dari sesama samurai yang meragukan keberadaannya. Keraguan itu muncul bukan hanya karena latar belakangnya yang asing, tetapi juga karena penampilannya yang berbeda dari kebanyakan samurai. Yasuke harus membuktikan dirinya berkali-kali, menunjukkan bahwa kehormatan dan keberanian tidak ditentukan oleh asal-usul atau warna kulit, melainkan oleh jiwa yang teguh dan keberanian yang nyata. Kisah keberanian Yasuke menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai sejati seorang samurai tidak terletak pada garis keturunan, tetapi pada tekad dan ketulusan hati dalam menghadapi setiap tantangan. Ia membuktikan bahwa dalam dunia samurai, yang terpenting adalah semangat juang dan dedikasi terhadap kehormatan dan tugas. Yasuke bukan hanya mencatatkan namanya dalam sejarah Jepang, tetapi juga menjadi simbol keteguhan dan keberanian yang menembus batas budaya dan tradisi. Perjalanan Yasuke sebagai samurai di negeri asing adalah cerminan dari kekuatan jiwa dan tekad yang tak kenal lelah, sebuah kisah yang menginspirasi tentang bagaimana keberanian sejati mampu melampaui segala rintangan. Di medan perang yang keras dan penuh tantangan, Yasuke membuktikan kemampuannya sebagai seorang samurai sejati. Ia tidak hanya berdiri sebagai simbol kekuatan, tetapi juga menjadi cerminan pengabdian yang tulus. Setiap langkah dan ayunan pedangnya mencerminkan dedikasi terhadap tugas dan kehormatan yang diemban. Keberaniannya dalam menghadapi musuh dan kesetiaannya kepada tuannya, Oda Nobunaga, menjadikan dirinya sosok yang dihormati dan diakui di antara para samurai lainnya. Di bawah bendera Nobunaga, Yasuke menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Ia tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga mempertaruhkan nyawanya demi kejayaan pasukan yang dipimpinnya. Setiap kemenangan di medan laga memperkuat posisinya sebagai samurai yang bukan hanya dihormati karena penampilannya yang unik, tetapi juga karena keteguhan dan keberaniannya dalam bertempur. Namun, di balik masa kejayaan itu, awan kelam mulai menggantung di atas perjalanan hidup Nobunaga dan, tentu saja, Yasuke. Krisis besar datang saat peristiwa Honnoji, di mana Nobunaga dikhianati oleh salah satu jenderalnya, Akechi Mitsuhide. Pengkhianatan itu bukan hanya mengguncang Nobunaga, tetapi juga seluruh pasukannya. Yasuke, yang setia berdiri di sisi tuannya, turut merasakan getirnya konflik yang mematikan itu. Dalam pergolakan tersebut, peran Yasuke menjadi ujian bagi kesetiaan dan keberaniannya. Ia bertempur dengan gagah berani, berusaha melindungi Nobunaga di tengah situasi yang semakin genting dan penuh darah. Namun, takdir berkata lain. Meski telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, Yasuke tidak mampu menghalangi tragedi yang terjadi. Kehormatan Nobunaga sebagai seorang samurai membuatnya memilih jalan akhir yang penuh keberanian, sementara Yasuke harus menghadapi kenyataan pahit dari kehancuran yang tak terhindarkan. Dalam situasi itu, kesetiaan Yasuke diuji hingga titik penghabisan. Apakah kesetiaannya bertahan hingga akhir? Yasuke adalah sosok yang teguh, dan meskipun kekalahan tidak dapat dihindari, semangatnya tetap tidak tergoyahkan. Kisahnya dalam peristiwa Honnoji
bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang keteguhan hati dan dedikasi yang melewati batas akhir kehidupan. Pengabdian Yasuke hingga detik-detik terakhir menjadi saksi dari komitmennya terhadap kehormatan dan keberanian yang tak lekang oleh waktu. Babak ini dalam hidup Yasuke adalah simbol dari pengabdian dan keberanian yang murni. Sebuah pelajaran bahwa kehormatan sejati tetap hidup dalam setiap tindakan yang didasarkan pada keberanian dan kejujuran hati. Setelah tragedi berdarah di Honnoji, Yasuke perlahan menghilang dari catatan sejarah. Keberadaannya seolah lenyap di telan waktu, meninggalkan berbagai spekulasi tentang nasib akhirnya. Beberapa kisah menyebutkan bahwa Yasuke kembali ke Eropa, dibawa oleh misi Jesuit yang dahulu membawanya ke Jepang. Namun ada juga yang percaya bahwa ia tetap tinggal di Jepang, menjalani hidup dalam bayang-bayang, jauh dari sorotan sejarah. Ketidakpastian ini membuat akhir perjalanan Yasuke diselimuti misteri, namun justru menambah daya tarik kisah hidupnya. Meskipun jejak fisiknya memudar, warisan Yasuke tetap hidup, melintasi batas-batas waktu dan ruang. Kisahnya menjadi simbol kekuatan lintas budaya, tentang bagaimana keberanian dan keteguhan mampu menembus dinding perbedaan dan menciptakan jejak abadi dalam sejarah. Yasuke bukan hanya seorang samurai, ia adalah lambang dari keberanian yang melampaui batas geografis dan etnis. Semangatnya mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari keteguhan hati dan keberanian untuk menghadapi tantangan, tak peduli seberapa besar perbedaan yang ada. Mengapa sejarah seolah melupakan Yasuke? Mungkin karena ia adalah bagian dari narasi yang tidak mudah diterima di masanya, atau mungkin karena sejarah cenderung menuliskan kisah yang selaras dengan norma yang ada. Namun, ketidakhadiran Yasuke dalam catatan sejarah bukan berarti kisahnya tidak penting. Justru, dari ketidaktahuan itulah muncul rasa ingin tahu dan semangat untuk menggali kebenaran tentang sosok luar biasa ini. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yasuke? Lebih dari sekadar catatan tentang seorang asing di tanah samurai, kisah ini adalah refleksi tentang keberanian, keteguhan, dan perjalanan lintas budaya yang mampu menginspirasi hingga hari ini. Yasuke mengajarkan bahwa keberanian sejati tidak mengenal batas, dan bahwa setiap individu, tanpa memandang asal-usul, memiliki kekuatan untuk mencatatkan kisahnya dalam sejarah. Pada akhirnya, kisah Yasuke adalah tentang warisan yang abadi. Sebuah pengingat bahwa keberanian dan tekad dapat melintasi batas waktu, membekas dalam ingatan sejarah, dan terus hidup sebagai inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya.